Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kelihatannya banyak yang sudah nggak sabar lagi menunggu hari esok ya, begitu karena besok itu hari Senin tanggal 22 April itu ke Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan mengenai sidang eh, sengketa Pilpres 2024. Tapi nanti dulu nih, Anda pakai apa nih topi apa dan kau tahu dari t-shirt yang Anda pakai saya tahu tuh Papua Barat Daya. Ini Provinsi Pemekaran ini Bung Rocky ya. Iya, ini saya baru pulang dari Papua Barat Daya untuk Hmm. meresmikan Federasi Panjat Tebing Ah, ya. Indonesia dalam rangka persiapan menuju Olimpiade Paris. Oh, Ini oke. Federasi Panjat Tebing, bukan panjat sosial ya, itu mesti jelas itu tuh. Dan Ada. kita akan menuju Olimpiade Paris sambil Mhm. melupakan Paris yang lain. Ya, ini masuk ya untuk tim panjat tebing itu masuk dalam Olimpiade nantinya. Masuk, kita dapat slot untuk mulai bertani karena kita kuat di dalam panjat tebing itu. Nah, itu Hmm. pentingnya melatih watak, melatih otak terutama supaya Hmm. kita bisa dapat kembali medali emas itu, terutama speed perempuan tuh. Ya. Jadi Oh, ini kita akan perempuannya bagus ya kita tim kita ya, yang perempuan ya. perempuan itu bagus itu Hmm. dan mereka manjat tebing tanpa ada cincin karena itu lebih cepat mereka manjat. Oh, bahaya kalau ini kan memang panjat tebing kan kekuatannya pada 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 jari-jari dan pada kaki. Pada jari itu, karena Ya. itu. Hmm, Yes. pada jari. Jadi Oke. kita akan menuju Olimpiade Paris sambil melupakan Paris yang lain. Oke. Ini topinya topi apa nih? Ini topi raja, topi apa yang Anda pakai? Ini topi khas Papua. Ini Hmm. jadi kalau teman-teman pergi ke Papua, kalau disambut oleh masyarakat adat, biasanya diberi burung Hmm. paruh burung cendrawasih yang asli Betul. itu. Tapi Hmm. karena kita nggak boleh bawa keluar benda-benda yang terkait dengan pelindungan alam, maka Hmm. diganti yang semacam ini nih, yang nggak ada paruhnya. Jadi kita kembalikan yang asli, lalu kita memperoleh hadiah topi cendrawasih semacam ini. Dan terima kasih pada teman-teman Papua Barat Daya yang di Sorong yang telah menyebut kita dengan baik, yaitu Federasi Panjat Tebing Indonesia di bawah pimpinan Ibu Yeni Wahid. Oh, mantap. Oke. Baik, kita tinggalkan soal Sekaligus pajak. kita ucapkan Hmm. selamat Hari Kartini, Oh iya iya iya. karena kita selalu menganggap bahwa Kartini itu hanya bicara tentang keperluan perempuan, tapi enggak sebetulnya. Hmm. Kartini mengingatkan kita bahwa kalau perempuan berdaya, kalau perempuan berpikir, kalau perempuan diaktifkan setara dengan laki-laki, maka seluruh bangsa ini dihidupkan harapannya. Jadi selamat Hari Kartini, habis gelap terbitlah terang. Ya, Setelah MK akan ada keputusan. ya, ya, ya. Tapi kita penting juga membahas ya. Saya kira Kartini itu ya hanya simbolisasi ya, tidak Ya. menafikan karena banyak sekali kan pahlawan-pahlawan perempuan di Indonesia ya, yang itu dari berbagai daerah. Kalau kita bisa nyebut di Jawa Barat ada, di Aceh ada, dan banyak Sumatera Barat, apalagi juga banyak kan sebenarnya kita tidak kekurangan ya sebenarnya tokoh-tokoh perempuan itu ya, Bung Rocky ya. Ya, kualitas berpikir perempuan Indonesia dari awal sudah dibuktikan tuh. Ada Ibu Rohana Kudus Ya, di Padang yang ya, Dan. memulai sebetulnya koran perempuan pertama, dia Hmm. pemimpin redaksi pertama. Mhm. Ada Ibu Maria Waworuntu kalau saya nggak salah itu, Hmm. karena masih saudara saya. Yang jadi wali kota Oke. pertama di Indonesia itu juga dari Hmm. Manado, Hmm. macam-macam. Hmm. Ibu tuh dari Ambon, dari Papua, NTT, macam-macam. Ya, ya, Dan ya, ya. kita ingat bahwa Kartini itu menyimbolkan perlawanan terhadap ketidakadilan. Kenapa? Karena perempuanlah yang paling merasakan ketidakadilan bila terjadi eh, eksploitasi ekonomi maupun eksploitasi politik. Kita mengingat Ibu Kartini sekaligus mengingat perempuan Indonesia yang sampai sekarang masih berjuang untuk menegakkan hak-hak politiknya, terutama dan hak ekonomi, hak kemerdekaan berpikir itu. Nah, Hmm. jadi sekali lagi Hari Kartini adalah hari untuk memerdekakan pikiran melalui kemampuan perempuan untuk berbicara. Ya, ya. Dan saya kira kalau sekarang Anda dalam konteks sekarang ada perempuan yang sedang berjuang di Mahkamah Konstitusi namanya Ibu Megawati. Nah, itu betul, Ya, Ibu Megawati berupaya untuk menghasilkan kembali atau mengingatkan kembali pada janji kemerdekaan itu kesetaraan manusia, keadilan sosial, kejujuran dan kebenaran. Dan semua itu hanya mungkin kalau kita aktifkan ethics of care, etika kepedulian. Dan Ibu Mega masuk di dalam wilayah itu menjadi sahabat pengadilan karena dia paham tentang etika kepedulian. Bukan sekedar sebagai ketua partai, tapi terutama sebagai warga negara dan sebagai perempuan yang dari rahimnya
dari rahim partainya dihasilkan keadilan sosial dan demokrasi. Ya, ya, ya. Oke, kita ngomongin ya karena eh, calon presiden Anies Baswedan dan calon wakil presidennya Muhaimin menyatakan akan hadir besok di Mahkamah Konstitusi dan kemudian sementara kalau Pak Prabowo saya belum tahu apakah tidak hadir atau tidak, tapi Pak Prabowo mengingatkan agar para pendukungnya itu untuk tidak rame-rame datang ke sana, cukup nonton di rumah sementara ada front penegak kedaulat rakyat ya, kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh Pak Din Samsudin akan tetap mengerahkan masa hadir ke Mahkamah Konstitusi. Nah, bersama dengan itu saya membaca juga statement rupanya ini dalam dialog di sebuah stasiun televisi, Pak Yusril mengingatkan lagi bahwa bahayanya kalau sampai kemudian putusan Mahkamah Agung itu berakibat pada dampak molornya proses pemilihan presiden. Artinya sampai pada 20 Oktober belum ada presiden definitif gitu. Saya penasaran nih Bung Rocky karena saya baca-baca jadwalnya sebenarnya kan skenario-nya sejak awal memang 2 putaran ya Bung Rocky dan putaran kedua itu akan dilakukan pada 26 Juni 2024. Dan ada lagi pemutakhiran data pemilih itu 22 Maret sampai 25 April. Sementara kan besok masih 22 April. Betul, sebetulnya memang dipersiapkan satu agenda untuk, karena dari awal kelihatannya dikenali potensi untuk 2 putaran. Ya. Tetapi karena semangat Jokowi untuk tidak mau Hmm. tercecer dalam putaran kedua, maka Hmm. kelihatannya dia atur bahwa itu harus hanya 1 putaran. Karena itu kemudian dikerahkan buzzer-buzzer, lembaga survei untuk mengkondisikan bahwa hanya boleh ada 1 putaran. Tuh. Jadi Hmm. kelihatannya itu tuh yang kita ingat bahwa perencanaan politik itu selalu bisa kita baca ulang. Dan kita temukan sebetulnya di mana kecurangan itu dimulai. Hmm. Bahkan ada dipersiapkan sebagai putaran kedua, tapi dianggap itu akan mahal kalau putaran kedua, nanti akan banyak hal yang berubah tuh. Jadi memang perencanaan kecurangan itu dimulai sejak putaran kedua itu dianggap sebagai tidak diperlukan lagi. Nah itu Hmm. sebetulnya hal-hal yang juga saya kira dipahami oleh Mahkamah Konstitusi dan melihat bahwa problem pencarian keadilan itu tidak mungkin sekedar dicari-cari melalui kesepakatan hukum atau keputusan hukum yang tidak ada hubungannya dengan persoalan etis, dengan persoalan sosiologis, antropologi, psikologi, apalagi filosofi. Jadi terlihat bahwa paket keputusan yang akan dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi akan didasarkan pada pertimbangan banyak hal, bukan sekedar untung rugi kuantitatif, tapi justru untuk menghasilkan satu rasa damai, rasa keadilan, dan itu dibutuhkan sebetulnya ketenangan oleh hakim-hakim. Dan itu yang menyebabkan Pak Prabowo merasa harus membantu hakim-hakim ini supaya tidak diganggu oleh tekanan massa itu. Saya kira itu poinnya. Ya, nah tapi kalau kita bicara kembali ke soal pernyataan ya, eh, Bang Yusril ya berkaitan dengan bahwa ini bahaya kalau sampai kemudian terjadi Ya, eh, penundaan, artinya ditundalah pelaksanaan pemilu dengan putaran kedua itu karena itu tadi ada kekosongan dari pemerintahan. Padahal seperti kita sebutkan tadi jadwal pemilu sebenarnya sudah diatur soal itu. Bahkan sebenarnya perencanaan kecurangan juga diatur seperti itu karena bansosnya juga diperpanjang sampai bulan Juni juga kan sesungguhnya untuk antisipasi sampai 2 putaran kan gitu. itu kecemasan Yusril datang dari kecemasan pribadi dia Mhm. tentang kemungkinan kabinet tidak bisa disusun sehingga posisi-posisi yang sudah diincar misalnya oleh Yusril itu hilang tentunya kan. Jadi kita mesti bayangkan bahwa Yusril di satu pihak dia mencemaskan ada ketidakadilan yang dari Mhm. awal dia fatwakan bahwa kalau dia wakil presiden Mhm. Calon seandainya wakil dia presiden. Gibran Hmm. calon dia akan mengundurkan diri. Nah sekarang dia cemas justru kan. Jadi terlihat bagaimana Yusril itu masuk dalam jebakan anxiety atau fear of truthfulness itu takut pada kebenaran sebetulnya dan Hmm. sebetulnya bagian-bagian ini yang menunjukkan hakim akan membaca kecemasan Yusri itu sebagai bagian dari kelemahan argumen 02 sebetulnya kan. Jadi Ya. justru setiap kali lawyer-lawyer 02 ini bicara semakin semakin hakim-hakim konstitusi tahu bahwa justru yang cemas adalah 02. Kalau Hmm. mereka kuku nggak usah ada kekhawatiran. Kan Pak Prabowo merasa bahwa ya udah nggak ada soal. Seandainya pun ada keputusan yang radikal, Hmm. yang distintif, Hmm. tetap Prabowo akan dilantik kan. Kenapa Yusri mesti takutkan itu? Jadi Hmm. sekali lagi kecemasan dari lawyer-lawyer 02 ini menunjukkan mereka tidak kompak di dalam melakukan atau melakukan bantahan argumen terhadap dalil 0103. Ya, Dan dan itu diam berita ya, baik buat ya, oposisi. ya, dan diam-diam sebenarnya mereka mengakui kan, artinya Bung Rocky ya. Kalau Pak Yusril eksplisit sebenarnya kan sejak awal dia mengakui, cuman kemudian karena dia ada kepentingan di situ dan dia kemudian ditunjuk jadi ketua tim hukum paslon 02 mau nggak mau dia
berjibaku apa ya, berakrobat dengan berbagai pernyataannya itu. Iya, kalau soal akrobatik politik, ya Yusril paling jago lah itu. Dan kita Hmm. tahu bahwa kemampuan Yusril itu tidak ada lawan sebetulnya di antara lawyer-lawyer itu. Cuman dia mesti membawahi lawyer-lawyer atau beberapa lawyer atau satu lawyer yang betul-betul nggak paham tentang keadaan, sehingga Hmm. ngeyel-ngeyelnya itu justru membuat hakim menganggap ini lawyer-lawyer 02 ini nggak ada yang bisa dipercaya kapasitas berpikirnya kan. Itu intinya. Saya membayangkan kalau lawyer 02 itu cuma 2-3 orang lah, ada Yusril yang pimpin di situ, mungkin lebih kuat argumennya tuh. Tapi ini semua lawyer ditaruh di situ dan gak ada yang paham bahwa ini pengadilan akal sehat, ini pengadilan value dari demokrasi, ini pengadilan yang akan menyebabkan Indonesia dinilai oleh masyarakat internasional tentang keadilan. Jadi Mahkamah Konstitusi itu bukan pengadilan biasa untuk mengurus perceraian seseorang atau tukar tambah harta gono gini, bukan. Ini pengadilan tentang masa depan keluarga bangsa Indonesia di dalam sistem demokrasi. Nah, itu yang tidak dipahami oleh beberapa lawyer di Mahkamah Konstitusi. Beberapa lawyer di 02. Yusril paham itu, tapi dia nggak bisa lagi negor sesama lawyernya kan. Walaupun dia tahu bahwa ada lawyer bodoh di kalangan mereka tuh. Ya, ya. Oke. Dungu maksud saya, Dungu. Oke, nggak nyebut nama orang loh ya. Inisial juga nggak disebut ini tadi ya. Cuma seseorang aja ya. Jadi jangan ada yang baper. Ini karena nanti akan ada yang baper terus. Oke, kita lanjutkan Bung Rocky. Kan ini saya kira sebenarnya ada memang kecemasan tuh ada, saya kira ya. Tapi beda-beda, beda kecemasannya gitu. Karena satu sisi mungkin beda kecemasannya karena kemungkinan potensi-potensi jabatan yang akan di tangan hilang. Tapi bagi publik saya kira sebenarnya yang tidak ada kaitannya dengan yang nggak terafiliasi dengan paslon 01, 02 maupun 03 itu yang kecemasan utama adalah soal masa depan demokrasi. Kan sebenarnya itu yang terjadi. Pasti, jadi lepas dari pertengkaran di antara mereka, itu sudah di Ya, antara mereka, karena mereka juga sebetulnya itu kurang ajar terhadap demokrasi. Mau siapapun 01, 02, 03 tidak mau ikut di dalam proyek menghasilkan demokrasi yang 0%. Kan itu ya, intinya ya. dari situ. Hmm. Sistem presidensial 0% yang di FNN dibahas tiap hari itu. Tetapi oke, itu urusan mereka. Urusan kita adalah kita ingin melihat ada satu kesempatan pada bangsa ini untuk menikmati kue demokrasi yang paling wangi. Dan dalam sistem presidensial kita tahu bahwa kekuasaan itu ada pada presiden. Jadi kalau presiden merosotkan demokrasi itu artinya presiden bertindak otoriter. Kan itu sebetulnya dalilnya tuh. Jadi dalam kaitan dengan Mahkamah Konstitusi misalnya tuh, rakyat ingin supaya Gibran itu didiskualifikasi. Oh, Hmm. tapi itu nggak bisa secara hukum, bukan soal secara hukum. Memang karena secara hukum dipastikan curang kok. Jadi moral publik itu melihat bahwa tidak elok seorang presiden di dalam sistem presidensial mengangkat anaknya itu untuk dijadikan penerima estafet berikutnya kan. Kan itu terang benderang di dalam akal pikiran kita tuh. Itu yang kita sebut sebagai tuntutan etis. Nah, tuntutan itu nggak boleh dihalangi hanya karena undang-undang udah putuskan bahwa Gibran itu udah terikat, udah final and binding. Kalau nggak ada final and binding di dalam soal moral, apalagi orang yang meloloskan Gibran adalah pamannya sendiri, adalah besannya presiden yang memang sudah diberi teguran etis. Jadi mahkamah akan fokus ke situ tuh, bukan fokus lagi pada sistem undang-undang. Loh, ini urusannya urusan moral, urusan yang disebabkan oleh pelanggaran moral, maka terjadi ketidakseimbangan suara di akar rumput. Nah, itu soal kuantitatif, tapi awalnya adalah soal kualitatif, soal Ya. yang sifatnya normatif tuh. Jadi itu sebetulnya yang menjadi permenungan para hakim sekarang tuh. Hakim akan merenungi bahwa memang ada kekacauan di dalam sistem pemilu dengan akibat orang merasa tidak adil karena di awalnya itu, di hulunya itu ada pelanggaran etik, kan itu dasarnya kan. Ya, Jadi ya. hilirisasi kedunguan ini harus dicari pada hulunya apa. Ya, Ya, ya. hulunya itu adalah pelanggaran etik. Siapa yang melanggar etik? Gibran. Bukan Gibran yang melanggar etik, Hmm. tapi orang yang menyebabkan Gibran bisa melanggar etik, yaitu bapaknya sendiri. Hmm. Jadi konklusi-konklusi yang kongruen ini yang akan jadi pertimbangan besar pada para hakim dan pertimbangan dalam untuk menghasilkan keadilan berdasarkan pendapat rakyat, bukan berdasarkan pendapat para lawyer. Kalau pendapat para lawyer udah jelas itu pendapat hukum yang isinya adalah baca undang-undang doang. Tuh dia nggak bisa membaca moral di belakang pelanggaran undang-undang. Ya, ini kalau saya baca dalam undang-undangnya ya, sebenarnya para lawyer ini juga termasuk dalam penegak hukum, Bung Rocky ya. Harusnya kan sejak awal mereka itu sadar gitu bahwa apa yang mereka tidak punya legal standing secara moral gitu. Jangan bicara soal hukumnya lah begitu ya, karena kalau hukumnya nanti bisa mereka berakrobat macam-macam.
Tetapi kan para hakim ini sebagai para lawyer ini sebagai penegak hukum juga mereka pasti basicnya juga di situ. Jadi sebenarnya dengan mereka terus bersikukuh membela terutama Gibran, ya sebenarnya mereka juga tidak punya tempat dalam masyarakat yang punya legal standing moral yang kuat seperti sekarang ini. Betul, jadi legal standing mereka tuh hilang karena mereka justru menyembunyikan faktor yang causa celebre, Ya. faktor yang menyebabkan soal ini jadi jadi diselebrasikan. Jadi Gibran itu masalahnya. Dan bagi hakim Mahkamah Konstitusi jelas dari awal bahwa yang melanggar, yang menyebabkan Gibran jadi calon wakil presiden adalah keputusan dari pamannya, tuh bukan Ya. keputusan dari ketua Mahkamah Konstitusi, tapi keputusan pamannya. Itu dasarnya kenapa Jimmy Asidik mengatakan bahwa ada intervensi pihak luar terhadap Mahkamah Konstitusi. Kemungkinan intervensi itu ada datang dari ketua BEM. Nggak mungkin. Intervensi luar itu datang dari kekuasaan yang melampaui kekuasaan ketua Mahkamah Konstitusi. Siapa dia? Ya cuma presiden yang bisa melampaui kekuatan Mahkamah Konstitusi. Jadi jelas dalam logika bahwa Gibran itu dihasilkan oleh perencanaan kecurangan, perencanaan kejahatan tuh. Bukan pemilunya di kota-kota suara itu bisa aja kita berdebat dalam soal jumlah suara yang dipalsukan. Tetapi dari awal, dari hulu yang terjadi adalah perencanaan kejahatan pemilu. Oleh siapa? Oleh orang yang lebih berkuasa dari ketua Mahkamah Konstitusi. Siapa dia? Ya presiden. Kenapa presiden secara nekat bisa lakukan itu? Karena ada hubungan darah atau hubungan hierarki karena perkawinan. Jadi itu poin yang mestinya dibaca secara between the line oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Mahkamah Konstitusi mampu membaca itu. Sementara lawyer-lawyer yang dididik untuk sekedar membaca huruf mati hukum nggak mengerti itu, atau bahkan ketika mereka mengerti mereka nggak mau berpikir ke arah itu tuh. Jadi sebetulnya kekurangan pengetahuan dari lawyer-lawyer 02 ini yang menyebabkan ketimpangan argumen di dalam sidang-sidang itu yang terbaca dengan jelas oleh publik, bahwa publik menganggap bahwa masyarakat kita menginginkan ditegaknya keadilan, bukan ditegaknya hukum-hukum atau undang-undang yang mengatur pemilu. Lah undang-undang yang mengatur pemilu itu dasarnya udah batal sebetulnya, karena Hmm. seseorang sudah diselundupkan di situ untuk meloncati undang-undang pemilu itu, yaitu Gibran. Jadi sekali lagi bukan karena kita sentimen, tapi kita mau menegakkan kelurusan berpikir aja. Ya, jadi kalau dengan argumen Anda tadi, Anda yakin bahwa besok itu akan ada keputusan yang saya kira memenuhi harapan publik lah gitu ya, Bung Rocky. Mungkin tidak semua sepenuhnya, tapi setidaknya Mahkamah Konstitusi akan mengisyaratkan kepada publik bahwa hukum, moral dan sebagainya itu masih hidup di Republik ini. Saya yakin itu kan, kecuali hakim-hakim itu, Mahkamah Konstitusi tujuh-tujuhnya itu juga memakai cincin-cincin besar di jari-jarinya. Delapan, Itu baru. delapan, delapan bukan Iya, tujuh. Ya. delapan hakim memakai cincin-cincin berlian tuh. Tapi hakim ini kan hatinya yang berlian, bukan cincinnya yang berlian. Jadi Hmm. kelihatannya hakim-hakim ini masuk pada imperatif etis, imperatif value, imperatif moral, bahwa mesti ada keadilan, dan karena itu mereka tidak mau dicatat oleh sejarah sebagai hakim-hakim yang juga hanya bisa memamerkan jari-jarinya tanpa bisa memanfaatkan akal pikirannya. Jadi itu Ya. intinya tuh. Dan saya percaya bahwa delapan hakim ini sudah dalam 2 minggu ini betul-betul sudah final untuk menghasilkan satu kesimpulan tadi yang agak radikal, dan itu akan menyebabkan terbukanya kembali ruang atau koridor menuju demokrasi. Saya kira itu kesimpulan yang akan dibuat oleh para hakim. Oke, baik, terima kasih. Kalau toh ternyata tidak seperti itu, tapi pasti akan ada suara-suara apa ya, suara-suara jernih yang muncul di Mahkamah Konstitusi seperti yang selama ini muncul yang disebut sebagai dissenting opinion. Tapi saya kira mungkin sekarang kalau pada level kali ini tidak hanya berhenti pada dissenting opinion ya, Bung Rocky, lebih dari itu saya kira. Saya menduga lebih jauh, ada dissenting opinion dan ada ya formulasi-formulasi yang akan menunjukkan bahwa hakim ini, Mahkamah Konstitusi, akan secara terang-terangan mengatakan ada kecurangan dalam pemilu, tapi Ya, kami tidak berwenang untuk menentukan hukuman itu. Dan kecurangan itu tentu dengan mudah kita tahu, ya di awalnya, di hulunya ada Presiden Jokowi itu. yes. Maka Oke. kecurangan itu akan dituduhkan pada Presiden Jokowi dalam formulasi yang bersifat formulasi hukum, tetapi impactnya kecurangan itu mesti dibawa ke DPR untuk diproses, bahwa ada perbuatan tercelah dari Presiden Jokowi. Nah, perbuatan tercelah itu adalah pintu masuk untuk pemaksulan. Ini biasa aja dalam hukum tata negara pemaksulan. Yes, oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Kita Ya, tinggal countdown ya, menghitung mundur ya untuk besok ya. yes. Okay. Jadi nggak usah cemas bahwa pasti akan ada
keputusan radikal, dan Yusril kira-kira udah mulai mengintip itu, karena itu dia mulai bikin semacam kegaduhan kecil. Nanti akan ada bahaya, nggak ada bahaya di situ. Justru ketika Jokowi dinyatakan bersalah secara konstitusional, maka DPR lega untuk memproses potensi untuk pemaksulan tuh. Ya, ya, ya. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Iya.